Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 438. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Khawatir, ini peluang, kata Lao Yuan seraya membisikkan rencananya. Apakah kamu yakin? Qin Chen menatap Lao Yuan dengan ragu-ragu, karena rencana Lao Yuan terlalu beresiko. Jika dia melakukan kesalahan, maka Qiansu akan dalam bahaya. Tapi selain itu, dia tidak memiliki rencana lain. Pada saat ini, terobosan Yu Qiansu telah berakhir setelah naik ke puncak tahap awal Martial Emperor. Akhirnya dia berhenti. Jie, sekarang adalah kesempatan terbaik. Suara dingin terdengar. Bayangan sosok jiwa itu langsung bergegas menuju Yu Qiansu. Guru, kamu. Pada saat ini Yu Qiansu juga membuka matanya dan melihat bayangan hitam mendekat dengan cepat. Tapi itu adalah wajah alien yang sangat mengerikan. Tiba-tiba dia menunjukkan kengerian. Jie, murid yang baik, biarkan tubuhmu menjadi milik gurumu. Di tengah tawa aneh, bayangan hitam itu langsung memasuki tubuh Yu Qiansu. Dia melambaikan tangannya, sebuah benang hitam muncul, berubah menjadi benang yang tak ada habisnya. Dan dengan gila-gilaan menyapu lautan jiwa Yu Qiansu. Yu Qiansu terkejut dan mendesak lautan jiwanya untuk bertahan. Namun benang hitam itu dengan mudah menembus pertahanan Yu Qiansu dan mengalir ke lautan jiwanya. Pada saat ini benih parasit perak muncul di pikiran Yu Qiansu. Benih itu sudah mengakar, merasakan pihak lain. Benih ini langsung melawan. Pikiran Yu Qiansu sudah menjadi wilayahnya, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain dibawa pergi. Jie, benih parasit, aku sudah lama menunggumu. Benang sutra hitam itu dikendalikan dan langsung menutupi benih parasit. Di saat benih parasit terbungkus, dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan fusi dengan tubuh Yu Qiansu. Sesaat kemudian benih parasit menelan benang hitam itu, dan kekuatan menelan menyapu sosok jiwa. Namun sebuah kekuatan garis keturunan berhasil menahan benih parasit. Bagaimana iblis itu bisa menampilkan kekuatan garis keturunan ras manusiaku? Melihat adegan ini, Qin Chen semakin cemas. Lao Yuan, kapan kita akan bergerak? Kata Qin Chen. Hehehe, sekaranglah saatnya. Lao Yuan bergerak tiba-tiba. Kekuatan binatang sumber langsung keluar dari cakram giok dan langsung memasuki tubuh Yu Qiansu. Kekuatan yang menakutkan muncul di benak Yu Qiansu dalam sekejap dan menyerang jiwa iblis itu. Apa ini? Master jiwa itu terkejut. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan yang ikut campur. Di bawah keterkejutan, dia buru-buru ingin melawan. Namun Lao Yuan tidak membiarkannya melawan. Hisapan yang kuat muncul darinya, mencoba menelan master jiwa alien itu. Master jiwa alien itu berteriak dan menemukan bahwa jiwanya telah ditelan sedikit. Bagaimana ini mungkin? Saya adalah master jiwa yang berbeda. Siapa yang mampu menelan jiwa saya? Kecuali itu Raja Iblis. Bahkan komandan iblis terkuat tidak dapat melakukannya sama sekali. Tidak. Ini ternyata kekuatan binatang sumber. Dari mana binatang sumber itu berasal? Segera master jiwa itu kembali mendesak kekuatan garis keturunan dan berhasil menahan hisapan Lao Yuan. Hei, mengapa kekuatan garis keturunan ini begitu aneh? Itu bisa menelan saya, kata Lao Yuan seraya mengerutkan kening. Ini kartu giok itu. Kartu giok itu benar-benar dapat melepaskan kekuatan binatang sumber kuno. Apakah mungkin ada ruang misterius di kartu giok itu? Jie, kamu ingin melahapku? Jangan bermimpi. Master jiwa alien itu meraung dengan aturan yang mengerikan meledak di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama aura darah meroket dan bertabrakan dengan kekuatan Lao Yuan. Boom! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan pikiran Yu Qiansu tiba-tiba menggulung lautan badai. Jika bukan karena di tubuh Yu Qiansu ada benih parasit,
mungkin tubuh Yukiansu bisa meledak. Setelah tabrakan, nampak kekuatan Lao Yuan berhasil diblokir. Apa? Ekspresi Lao Yuan berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Master Jiwa ini melebihi harapannya. Jie, binatang sumber kuno, beraninya kamu menyerang kursi ini. Tunggu sampai kursi ini memperbudak murid manusia ini, lalu datang untuk berurusan denganmu, untuk menelanmu. Setelah memblokir Lao Yuan sekali lagi, dia mendesak kekuatan darah untuk memperbudak Yukiansu. Namun di saat itu tiba-tiba dua sosok terbang keluar dari cakram Giok Qiankun. Apa? Masih ada orang di ruang misterius itu. Master Jiwa Alien itu terpana. Mendali Giok macam apa itu? Bahkan bisa menyimpan manusia di dalamnya. Mungkinkah itu benda suci legendaris? Tapi bagaimana mungkin? Benda suci itu di zaman kuno. Bahkan Raja Iblis tidak berani untuk memurnikannya dengan mudah. Bagaimana itu bisa muncul di tubuh Yukiansu? Hatinya terkejut dan buru-buru melihat lagi mendali Giok misterius itu. Namun sebelum bisa melihat dengan cermat, ia melihat bahwa kedua sosok itu telah bertindak. Keduanya adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan itu memegang sebilah pedang dan bergegas ke altar. Pedang itu bergetar memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan, langsung menebas tubuh wanita tua di altar itu. Tidak, orang ini ingin menghentikan retretku. Master Jiwa Alien sangat marah. Setelah tubuhnya hancur, ia akan kehilangan retretnya. Dan setelah tubuhnya hancur, ia tidak akan punya pilihan lain selain memperbudak Yukiansu. Segera Master Jiwa Alien itu melesatkan kekuatannya untuk menghentikan Jiruyu. Namun saat ini Kinchen muncul dan memblokir serangannya dengan garis keturunan guntur. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain kesempatan untuk mengganggu Jiruyu? Ingin menghentikanku? Anak manusia biasa, mati untukku. Master Jiwa Alien meraung. Garis keturunannya didesak dan bertabrakan dengan garis keturunan guntur Kinchen. Namun dia terkejut mendapati bahwa garis keturunannya dipenjara di bawah garis keturunan guntur Kinchen. Bagaimana ini mungkin? Garis keturunan yang ia kuasai adalah garis keturunan teratas di benua Tianwu. Bagaimana itu bisa dihentikan oleh anak kecil ras manusia? Ini tidak mungkin. Kinchen terus mendesak garis keturunan guntur melindungi jiwa Yukiansu dan juga menyerang Master Jiwa Alien. Di saat yang sama, kekuatan Lao Yuan juga menyerang Master Jiwa Alien untuk menelannya. Penekanan benih parasit juga melemah dan menyerang Master Jiwa Alien. Di sisi lain, Jiruyu juga sudah tiba di altar dan pedangnya telah menebas tubuh wanita tua. Namun tebasan pertama gagal. Akan tetapi dia kembali menebas. Bloodline pedang surgawi dan tiang ungu didesak dengan ekstrim. Segera kekuatan yang menakutkan meletus dari pedang kuno, menebas. Seketika larangan di sekitar wanita tua hancur, disusul dengan tubuh wanita tua itu yang juga berhasil dihancurkan dan berubah menjadi abu. Sial! Master Jiwa Alien itu meraung marah melihat tubuhnya hancur. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia terdesak oleh benih parasit, kekuatan Lao Yuan, dan juga Kinchen. Dia berada dalam posisi yang tidak baik. Kinchen merilis tahap kelima dari Wan Senju, pembunuhan para dewa. Terus menyerang jiwa alien itu. Bocah sialan, kamu menghancurkan rencana kursi ini. Aku ingin kamu mati. Jiwa iblis alien itu meraung dengan marah. Oke, Anda tidak membiarkan saya mengambil Yukiansu. Biarkan kursi ini mengambil Anda terlebih dahulu. Segera sosoknya langsung berubah menjadi cahaya hitam, melesat secepat kilat, dan langsung masuk ke dalam pikiran Kinchen. Hahaha, bocah sialan, mati untukku. Dia sangat marah ingin membunuh. Setelah memasuki pikiran Kinchen, ia bergegas ke lautan jiwa Kinchen, mencoba merampoknya. Hehe, waktu yang baik. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, kata Kinchen dengan sedikit senyum mencibir. Bagaimana? Apakah anak ini idiot? Dia akan dibawa pergi. Apakah dia masih bisa tertawa? Master jiwa alien itu terpana, tapi dia buru-buru bergegas ke lautan jiwa Kinchen dan dengan panik mencoba mengambil alih. Namun tiba-tiba benih parasit emas muncul di lautan jiwa Kinchen, langsung meledak dengan cahaya emas dan kekuatan melahap datang.
setidaknya 10 kali lipat lebih kuat dari benih parasit perak sebelumnya. Sial, benih parasit emas, persetan denganmu. Jeritan kengerian terdengar. Master jiwa alien itu sangat ketakutan, sehingga dia akan muntah darah. Tapi sepertiga kekuatan jiwanya ditarik benih parasit emas. Bayangannya langsung menjadi sedikit lemah. Sial, benih emas itu sebenarnya akan ditanam di sini. Tidak, aku harus menemukan tubuh fisik baru. Itu kamu. Pada saat ini tidak ada lagi kemarahan. Dia hanya panik dan ketakutan. Karena Yukiansu dan Kinchen tidak bisa diambil, maka dia hanya bisa menargetkan Jiruyu. Jurus mata iblis. Matanya melihat Jiruyu dan mendapati Jiruyu tidak memiliki benih parasit. Kamu adalah orangnya. Segera dia bergegas melesat secepat kilat masuk ke kepala Jiruyu. Namun di saat itu, cuing, tiang ungu di dahi Jiruyu aktif, memancarkan cahaya ungu dan menyerang jiwa alien itu. Ah, sial. Kekuatan ungu macam apa ini yang bisa membuat jiwaku meleleh? Dia buru-buru berbalik. Untungnya dia lolos tepat waktu. Jika tidak, dia akan mati di bawah cahaya ungu itu. Setelah menderita begitu banyak serangan, kekuatan jiwanya benar-benar runtuh. Hanya menyisakan sedikit jiwa yang sangat lemah. Dia juga beberapa kali gagal merebut tubuh dan juga mengalami kerugian besar. Melarikan diri. Pada saat ini dia tidak lagi berpikir untuk merebut tubuh. Dia dengan panik bergegas menuju dinding di belakang altar. Namun tentu saja Kinchen tidak membiarkannya. Api teratai hijau muncul di tangan Kinchen dan langsung memblokir jalan jiwa alien itu. Apa? Nyala api ini? Ini. Wajah Master Jiwa alien itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Seolah-olah telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kinchen kemudian mendesak kuali penekan iblis dan arai Tiankong Wanjuan. Di bawah kombinasi 3 serangan, api teratai hijau, arai Tiankong Wanjuang dan kuali kuno, Master Jiwa alien itu tidak bisa berkutik sama sekali. Sialan, nah Kinchen, simpan beberapa untukku, teriak Lao Yuan. Segera kekuatan hisap keluar darinya. Sosok jiwa itu ditarik ke dalam cakram giok dan ditelan oleh Lao Yuan. Wow. Lao Yuan bersendawa dengan puas. Kekuatan binatang sumber di tubuhnya berfluktuasi seolah-olah dia telah makan tonik besar. Dan auranya meningkat dalam sekejap. Hahaha, Xiao Hei benar, mengikutimu. Nah, itu sangat bermanfaat, kata Lao Yuan seraya tertawa dan buru-buru mencernanya. Ketika Master Jiwa alien itu meninggal, gua dengan cepat kembali tenang. Setelah melihat Jiruyu baik-baik saja, Kinchen bergegas kepada Yukiansu. Kiansue, apakah kamu baik-baik saja? Yukiansu menutup mata. Dia tidak berbicara. Kinchen yang khawatir mengeluarkan kekuatan jiwa untuk memeriksanya. Dan melihat kekuatan jiwa Yukiansu sekarang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, kekuatan aturan asli dan garis keturunan yang awalnya dimiliki oleh Master Jiwa perlahan diserap oleh Yukiansu di bawah tekanan Dewi Sembilan Langit dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Kinchen, apakah Kiansue baik-baik saja? Tanya Jiruyu. Tidak ada masalah, jawab Kinchen seraya menghela napas lega. Kali ini Kiansue mendapat berkah luar biasa. Saat ini tiba-tiba Kinchen mengerutkan kening dan melihat ke arah dinding di belakang altar, arah di mana Master Jiwa alien ingin melarikan diri sebelumnya. Timbul pertanyaan di benaknya, mengapa Master Jiwa alien ingin melarikan diri ke arah itu? Kinchen merasa curiga. Dia datang ke dinding batu. Terdapat beberapa batasan di dinding batu ini. Segera Kinchen mengayunkan pedang karat misterius. Batasan itu hancur dan apa yang muncul adalah sebuah gua yang nampak rahasia. Di dalam gua nampak banyak tulang kering. Ini jelas adalah tulang-tulang manusia. Kinchen, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Siapakah orang-orang ini? Jiruyu datang ke pintu masuk gua dan berkata dengan kaget. Saya tidak tahu, tapi ini harus menjadi mayat ahli martial emperor teratas. Setidaknya telah mati 200 tahun yang lalu. Tiba-tiba Kinchen memikirkan sesuatu. Dia mengerti.
bahwa orang-orang ini telah dijadikan objek penelitian iblis alien itu. Inilah sebabnya mengapa Master Jiwa Alien sebelumnya dapat menampilkan kekuatan garis keturunan ras manusia. Sangat kejam, ini sangat kejam. Qin-Chen sangat marah di dalam hatinya. Tunggu, gua ini penuh dengan tulang. Tapi mengapa jiwa Master Jiwa Alien sebelumnya lari ke tempat ini? Bahkan jika dia melihat tulang-tulang kering ini, tidak akan bisa mendapatkan tubuh fisik kan? Qin-Chen meremas sebuah taktik rahasia. Tiba-tiba cahaya di depannya berkedip dan sebuah larangan gelap muncul. Larangan ini sangat samar. Bahkan jika master larangan tingkat 9 itu belum tentu bisa ditemukan. Cuing, pembatasan itu rusak dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di depannya. Dan sesosok pria tua yang bobrok perlahan muncul di depan mata Qin-Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.